Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yoon Seok. Dari luar dia terlihat sebagai remaja yang pendiam, tetapi di balik sikap diamnya itu ada alasan besar yang membentuk dirinya yang sekarang. Yoon Seok lahir di keluarga yang kaya. Ayahnya seorang dokter sekaligus dosen di universitas ternama yang ada di ibu kota Seoul. Sebuah keluarga yang dari luar nampaknya sempurna dan terhormat, namun kenyataannya tidak seperti itu. Di balik pintu rumah, keharmonisan keluarga itu sudah lama hancur. Ayahnya Yoon Seok penuh amarah, kasar, abusif, dan sering melampiaskan kekesalan kepada istrinya dan juga Yoon Seok itu sendiri. Kekesalan ayahnya bukan hanya sekedar kata-kata atau hinaan. Setiap kali Yoon Seok gagal memenuhi ekspektasi ayahnya ataupun ibu Yoon Seok mengecewakan ayahnya selalu menghina, dan tak hanya itu, dia juga dipukuli oleh ayahnya. Bahkan ayahnya juga sering untuk memukuli ibunya Yoon Seok. Hari demi hari, Yoon Seok hidup dalam ketakutan. Bukan hanya dia, tapi juga ibunya. Sampai akhirnya ibunya tidak kuat lagi. Demi menyelamatkan Yoon Seok dari siklus kekerasan ayahnya itu, ibu Yoon Seok pun mengambil keputusan yang besar, meninggalkan rumah, meninggalkan ibu kota Seoul, dan membawa Yoon Seok pindah ke kota Busan. Akhirnya Yoon Seok dan ibunya pun menetap di Busan. Ibunya membuka tempat salon di sana untuk bertahan hidup. Bagi Yoon Seok, ini adalah kota baru, sekolah baru, dan juga harapan baru. Meski luka lama masih begitu jelas menempel di dirinya. Hari pertama masuk sekolah baru, Yoon Seok datang dengan kondisi yang sangat mengejutkan. Tangannya menggenggam tongkat dan salah satu kakinya dibalut gips. Luka itu seolah menjadi saksi bisu dari apa yang pernah dia alami sebelumnya. Penganiayaan sang ayah yang meninggalkan jejak bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di jiwanya. Yoon Seok pun akhirnya dikenalkan oleh Pak Edi, guru di sana, di depan teman-teman barunya. Melihat Yoon Seok datang dengan tampilan seperti itu tentu saja membuat siswa-siswa yang ada di sana mulai menggosip tentang Yoon Seok. Mereka mulai berasumsi kalau Yoon Seok pasti adalah siswa yang bermasalah. Apalagi para siswa juga mendapat fakta kalau Yoon Seok itu pernah tidak naik kelas. 1년 꿇었단다. 어? 1년 꿇었? 다리 부러진 거 봐라. 분명히 사고 치가 오기다. Dikala semua siswa menganggap Yoon Seok sebagai seorang siswa yang problematik, tiba-tiba ada seorang siswi yang mendatangi Yoon Seok dan tersenyum kepadanya. Wanita ini adalah Seri, dan nampaknya mereka berdua saling mengenal sebelumnya. Karena tiba-tiba di situ Seri langsung mengajak ngobrol Yoon Seok. Yoon Seok yang orangnya introvert dan culun, dia pun bingung harus menjawab apa Seri. Akhirnya pembicaraan itu pun terasa sangat awkward. 1회 다시 만나네. 요. 그래도 내 만나서 이 정도지. 니 진짜 큰일 날 뻔했다. 그렇네. Seri pun kembali ke teman-temannya, dan teman-temannya bertanya bagaimana Seri bisa mengenal Yoon Seok. Ternyata beberapa hari sebelumnya mereka berdua sudah pernah bertemu. 야, 오, 우리 안 와. Hari itu Yoon Seok baru saja tiba di Busan. Yoon Seok berjalan sendirian di tepi laut, langkahnya pelan, matanya kosong. Di dalam hatinya, dia merasa tidak punya alasan untuk hidup lagi. Tidak ada mimpi yang ingin dia kejar, tak ada teman untuk berbagi cerita keluh kesahnya. Keluarganya pun sekarang juga hancur. Saat sedang berada di tepi batu, dia tak sengaja melihat sebuah seragam SMA, dan ternyata seragam itu adalah milik seorang wanita yang sedang berenang di laut. Dari kejauhan, wanita itu tampak begitu bahagia, bebas dan tanpa beban, tersenyum penuh. Melihat wanita itu yang berenang dengan sangat bahagia, Yoon Seok pun mulai berpikiran tolol. Mungkin kalau aku melompat ke laut seperti wanita itu, aku juga akan merasa bebas. Padahal Yoon Seok sadar kalau dia tidak bisa berenang. Dia tahu jika dia melompat, kemungkinan besar dia akan meninggal dalam laut sana. Tetapi pikirannya saat itu, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru ini seperti jalan keluar. Dan di sini kita tahu betapa depresinya Yoon Seok sampai dia bisa berpikiran seperti ini. Tak lama Yoon Seok pun langsung lompat. Untungnya, wanita yang berenang tadi menyadari hal itu dan langsung menolong Yoon Seok sebelum Yoon Seok meninggal, membawanya ke tepian. Wanita itu adalah Seri. Setibanya di darat, Seri menjadi panik karena Yoon Seok tak sadarkan diri. Sebenarnya, Seri ingin langsung memberikan nafas buatan kepada Yoon Seok, tetapi dia baru kenal dan dia malu melakukan itu. Untungnya, sebelum sempat lama, Yoon Seok pun menyadarkan diri.
Setelah sadar, Yunsuk pun masih terdiam karena syok. Tetapi di situ dia juga mulai merasakan sesuatu. Sebelum melompat, Yunsuk merasa kalau tak ada seseorang pun yang peduli kepadanya. Tetapi fakta kalau Seri melompat langsung dan menyelamatkannya itu membuat Yunsuk merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dia pernah belum merasakan, yaitu kepedulian. 바다에 함부로 들어가지 마세요. 그 위험해요. Malam harinya, Yunsuk terbangun karena teringat akan kenangannya tadi, lompat ke dalam laut dan juga kenangan akan Seri, wanita yang menyelamatkannya. Perasaannya aneh, bingung, namun hangat. Dia tak tahu apa arti semua ini, tapi di tengah kegelapan hidupnya, tiba-tiba dia merasa ada secercah harapan cahaya kecil yang tiba-tiba muncul. Dan cahaya itu cukup untuk membuatnya menjalani semangat hidup lagi dan masih berpikir kalau kelihatannya dunia ini masih layak untuk dihidupi. Kemudian kita diceritakan siapa Seri. Dia adalah wanita yang ceria, riang, mudah bergaul, dan juga botol, bodoh dan tolol. Dari kecil, hidup Seri selalu berwarna. Tapi ada satu hal yang selalu suram, yaitu kisah cintanya yang selalu gagal dari dulu. Pertama kali Seri menembak cowok saat dia masih SD. Ya memang diterima, tapi dia menembak cowok itu di kuburan. Tentu saja asmaranya itu langsung hancur lebur. Yang kedua saat dia masih SMP. Kali ini dia lebih elegan, yaitu menggunakan surat. Memang diterima lagi, tetapi sialnya, keesokan harinya cowok yang disukai oleh Seri itu langsung pindah sekolah. Setelah itu, kisah cinta Seri selalu gagal. Alasannya, karena rambut yang dimiliki Seri mulai tumbuh seperti ayahnya, yaitu menjadi keriting. Dan karena rambut keriting itulah, membuat semua cowok-cowok menganggap kalau Seri adalah wanita yang jelek. Seri punya kembaran dan berbeda 180 derajat dari Seri. Rambutnya lurus seperti ibunya dan juga dia sangat pintar. Meskipun berbeda seperti itu, ayah Seri selalu menerima Seri apa adanya. Saat di SMA, Seri memang biasa berenang di tempat dia menyelamatkan Yunsuk itu. Tempat itu adalah tempat rahasia bagi Seri karena tak ada seorang pun yang tahu tempat itu. Tetapi suatu hari tiba-tiba ada seorang cowok yang sangat tampan dan juga berotot keluar berenang dari tempat itu. Cowok itu pun menyapa Seri dengan sangat baik dan di momen itu Seri langsung jatuh cinta dengan cowok tersebut. Cowok ini bernama Kim Hyun. Ternyata Kim Hyun adalah teman satu sekolahnya Seri. Dia adalah cowok yang populer di sekolahnya. Semua cewek tergila-gila kepada Kim Hyun. Meskipun begitu, Seri yakin dengan usahanya dan kalau dia bisa membuat rambutnya menjadi lurus, dia bisa membuat Kim Hyun untuk jatuh cinta kepadanya. Kembali ke masa kini, keesokan harinya saat berangkat sekolah, hujan sangat deras. Semua siswa pun menggunakan payung, tapi saat itu Yunsuk terlihat kesusahan membawa payungnya karena dia juga harus menggunakan tongkat karena dia pincang. Murid-murid yang hanya di sana hanya melewati Yunsuk saja, tak ada yang peka untuk menolongnya. Sampai Seri yang baru saja datang, dia pun langsung menghampiri gengnya. Anggota geng dari Seri ini ada ketiga sahabat ceweknya dan juga seorang boti bernama Igun. Seri pun melihat Yunsuk yang kesusahan dan dia langsung memarahi Igun karena Seri tahu dari tadi Igun hanya diam saja, tidak peka untuk menolong Yunsuk. Yunsuk pun tiba-tiba terjatuh. Seri langsung berlari menolong Yunsuk dan memayunginya. Ternyata dari tadi Pak Edi ada di sana dan dia melihat kalau Igun hanya diam saja melihat Yunsuk yang kesulitan. Pak Edi pun langsung memanggil Igun dan memarahinya. Dasar boti, lain kali kalau kamu tidak menolong temanmu lagi, akan kutusbol kamu. 괜찮아. 아, 괜찮기는. 빠이요. 대단히 뽀송뽀송하네. 아이 그거 알고요. Karena tak punya teman, saat istirahat Seri pun mengajak Yunsuk untuk makan bersama dengan teman-teman gengnya. Fakta kalau Yunsuk tidak naik kelas itu membuat Seri dan teman-temannya menganggap kalau Yunsuk ini adalah kakak kelas mereka dan mereka harus sopan kepada Yunsuk. Igun bahkan memanggil Yunsuk dengan sebutan Mas Yunsuk, membuat Yunsuk langsung merinding karena dia takut ditusbol oleh Igun. Karena itulah Yunsuk pun meminta Seri dan teman-temannya untuk tetap santai dan memanggil nama langsung saja. 아니 그랄까 햄? 편하게 불러. 그래. 한윤석. Yunsuk pun menjadi akrab dengan anggota gengnya Seri dan sekarang Yunsuk tidak sendirian lagi, dia sudah mempunyai teman. Karena begitu besarnya kepedulian Seri dan juga Seri membuat hidupnya Yunsuk lebih berwarna, Yunsuk mulai menyadari kalau dia mulai menaruh perasaan suka kepada Seri.
Setelahnya mereka pergi ke lapangan sambil makan es krim di sana. Igun lagi-lagi mendengar gosip kalau Yunsok itu tidak mengikuti ujian perguruan tinggi karena dia tidak mau kuliah. Igun pun mengapresiasi keputusannya Yunsok karena tidak semua orang menyerah dengan begitu mudah. Tentu saja mereka semua menganggap kalau alasan Yunsok tidak mengikuti ujian itu karena Yunsok adalah siswa yang bodoh tanpa mereka tahu apa sebenarnya alasan Yunsok melakukannya. 뭐 수능도 시원하게 보겠다면서요. 존경스럽다. 보기 그 어려운 거거든. Tiba-tiba saat asik bercanda, Seri terkena bola dan bola itu ternyata tendangan dari Kim Yun. Seri pun menjadi salting dan Yunsok tak tahu apa alasannya. Igun pun langsung memberitahu kalau Seri sudah sejak lama menyukai Kim Yun. Mendengar itu tentu membuat Yunsok kecewa, tetapi dia juga tahu kalau menyukai Seri itu tidak harus memiliki Seri juga. Dia cukup hanya untuk sebatas temannya Seri saja, selalu ada di sampingnya ketika dia dibutuhkan oleh Seri, membalas kepedulian yang telah dilakukan Seri selama ini. Lalu sahabatnya membahas kalau tempo hari Seri cerita nemtek seragamnya itu hilang saat berenang. Bisa saja yang mengambilnya adalah Kim Yun. Dan itu bisa berarti kalau Kim Yun juga menyukai Seri. Mendengar itu, Seri tentu senang. Padahal sebenarnya yang mengambil nemtek tersebut adalah Yunsok. 아니었다. 아, 진짜. 괜찮아, 맞나, 김이? 아, 맞네, 곤란한데. 내 현이 좋아하는데. 맞네. 너가 일부러 훔치갔네. 우리 햄은 와 그래 눈치가 없어요. Minggu berikutnya, Seri dan gengnya tiba-tiba menjadi heboh karena mereka mendapatkan kabar kalau teman mereka yang rambutnya keriting, yaitu Ko Indol, sekarang rambutnya berubah menjadi bondol dan juga menjadi lurus. Seri pun langsung menghampirinya dan dia terkaget karena rambutnya memang benar-benar berubah dan sekarang Indol menjadi terlihat sangat cantik. Seri pun bertanya bagaimana caranya. Indol langsung menjawab kalau dia melakukan ketok magic dari ibu kota. Dia pergi ke salon yang ada di dekat sekolah ini. Harganya hanya 200 won. Mendengar itu menurut Seri harganya cukup terjangkau. Dia pun langsung pergi ke salon itu untuk bertanya. Setibanya di sana dia pun bertemu dengan pemilik salonnya dan memang karena baru buka harganya masih diskon. Pemilik salon itu pun juga menjelaskan kalau metode ketok magicnya berbeda dari yang lainnya. Jika meluruskan rambut di salon ini, dia jamin kalau rambutnya akan lurus tahan lama. Mendengar itu, Seri tentu tertarik. Dia pun langsung berlari ke rumah untuk mencari semua tabungannya. Tapi sialnya setelah mengumpulkan dan menghitung semua tabungannya, ternyata uangnya tidak sampai 200.000 won. Dia pun pergi ke salon itu lagi, hanya bisa melamun di sana, mencari cara bagaimana caranya supaya bisa mengumpulkan uang agar bisa meluruskan rambut di salon tersebut. Tapi tiba-tiba Yunsok keluar dari salon tersebut dan ternyata pemilik salon itu adalah ibunya Yunsok. Esok harinya di sekolah, Seri pun kepikiran ide. Mungkin jika dia bisa menjadi teman dekatnya Yunsok dan membantu Yunsok terus, maka dia bisa meluruskan rambut di ibunya Yunsok secara gratis. Karena itulah mulai hari itu Seri pun mulai mendekati Yunsok. Karena didekati seperti itu terus, tentu Yunsok merasa kalau ada yang aneh hari ini dengan Seri, tapi dia tak tahu apa alasannya. Bahkan, Seri sampai mengikuti Yunsok ketika Yunsok pulang. Sesampainya di salon, Seri pun nyelonong memperkenalkan diri ke ibunya Yunsok sebagai teman dekatnya Yunsok. Bahkan Seri juga cerita kalau dia adalah orang yang menyelamatkan hidupnya Yunsok saat Yunsok tenggelam di laut. Ternyata ibunya Yunsok tak tahu sama sekali mengenai kejadian itu karena Yunsok tidak pernah cerita. Dan mendengar itu, ibu Yunsok pun menjadi khawatir karena dia tahu betul kalau anaknya itu sedang depresi dan mungkin itu adalah salah satu caranya untuk bunuh diri. Meskipun begitu, ibunya Yunsok cukup lega mengetahui kalau Yunsok mempunyai teman dekat yaitu Seri. Ibunya Yunsok juga menyadari kalau Seri adalah seorang siswi yang berniat untuk meluruskan rambutnya tempo hari. Karena itulah ibunya Yunsok meminta tolong ke Seri untuk menjadi teman baiknya Yunsok dan juga membantu Yunsok selama dia di sekolah. Nanti ibunya Yunsok akan memberikan salon pelurusan rambut ke Seri secara gratis. Mendengar itu tentu Seri sangat senang karena dia tak perlu mengumpulkan uang lagi untuk meluruskan rambut ke ibunya Yunsok. 오빠야랑 같은 반에서 친하게 지내고 있는 박. 제가 사실 그날 윤석이 오빠를 윤석이 오빠는 제가 책임지겠습니다. Semenjak hari itu, Seri pun menepati janjinya untuk selalu berada di dekatnya Yunsok, mulai dari berangkat sekolah sampai mengantarkan Yunsok pulang ke salon. Karena terus bersama, Yunsok dan Seri menjadi semakin dekat. Sampai suatu hari, saat itu Seri sedang membantu Yunsok untuk mempromosikan salon ibunya. Ketika itu, Yunsok terlihat sangat senang karena dia merasa dia bisa membuat nyaman Seri.
dan mungkin pikirnya dia bisa mendapatkan hatinya Seri suatu saat nanti. Sampai tiba-tiba secara tak sengaja Kim Yoon tiba-tiba lewat di sana. Seri pun langsung bersembunyi di belakangnya Yoon Sok karena Seri tak mau kalau Kim Yoon melihat Seri berdua saja dengan Yoon Sok di situ. Di momen itu Yoon Sok pun langsung sadar kalau perasaannya Seri sama sekali tidak pernah berubah. Dia selalu menyukai Kim Yoon. Yoon Sok yang sadar diri, dia pun mulai berpikir, cinta itu sederhana, jika tidak sanggup memiliki, maka cukup hanya sebatas menemani. Karena itulah mulai sekarang, Yoon Sok harus menghilangkan keinginannya menjadi pacarnya Seri. Dan dia memilih jalan ninjanya menjadi badut penghibur. Selalu ada di sampingnya Seri, meskipun hanya sebatas menghibur. Tak lama hujan pun turun. Seri langsung membawa Yoon Sok pergi ke tempat rahasianya untuk berteduh di sana. Mereka berdua pun langsung masuk ke tempat itu dan di dalamnya ada sekali banyak buku-buku komik dan juga seperti ruangan kerja. Yoon Sok pun bertanya, ini tempat apa? Seri memberitahu kalau tempat ini adalah ruangan kerja ayahnya dulu dan tempat ini adalah ruangan rahasia. Dia dan juga ayahnya tak banyak orang yang tahu. Setelahnya Seri pun menyuruh duduk Yoon Sok dan meminta Yoon Sok supaya tidak sungkan-sungkan, anggap saja seperti rumahnya sendiri. Tiba-tiba Seri mendekatkan wajahnya ke telinganya Yoon Sok, membuat Yoon Sok grogi dan langsung keringat dingin dan tiba-tiba membisikkan sesuatu. Ternyata itu adalah kode sandi untuk masuk ke ruangan ini. Alasan Seri memberitahu sandi itu karena dia menganggap Yoon Sok sebagai orang yang spesial, yaitu teman dekatnya. Dan jika Yoon Sok ingin masuk suatu saat, itu tidak apa-apa. Mendengar itu Yoon Sok senang karena sudah dianggap orang yang spesial bagi Seri, meskipun hanya sebatas teman saja. Lalu Seri menyuruh Yoon Sok untuk membaca komik, tetapi mengagetkannya ternyata Yoon Sok tidak suka membaca komik sama sekali dan sebelumnya dia tidak pernah membacanya. Sebelum tidur, Yoon Sok masih teringat momen hari ini bersama dengan Seri dan dia telah memutuskan untuk tidak memberitahu perasaannya. Karena pikirnya mencintai dalam diam adalah caranya menjaga jarak antara ekspektasi dan realita. Keesokan harinya Seri memanggil semua gengnya. Di situ dia langsung menjelaskan rencananya untuk menyatakan perasaannya kepada Kim Yoon dan Seri meminta bantuan gengnya untuk membantunya. Pertama, Seri meminta tolong gengnya untuk membantunya membuat 1000 origami. Hadiah origami adalah hadiah yang romantis di Korea dan Seri yakin kalau dia berhasil effort untuk membuat ini semua, mungkin Kim Yoon akan mempertimbangkan untuk menerima perasaannya. Ketika semuanya membuat origami, Yoon Sok hanya diam saja di situ. Igun pun langsung memarahi Yoon Sok karena tidak membantu mereka, tetapi Yoon Sok beralasan kalau dia tidak pandai membuat origami. Padahal sebenarnya Yoon Sok cemburu karena Seri sampai effort sebegitu keras untuk mendapatkan hatinya Kim Yoon. 네 어디 가노? 아 근데 내가 이거 종이를 잘 못 접어서 네가 이어서 지금 얼마나 중요한 역할을 맡고 있는지 아나? 대조파님. 됐다. Pada akhirnya Yoon Sok pun tetap memutuskan untuk membantu membuat origami. Karena dia sudah menerima takdirnya sebagai badut, selalu ada tapi tak pernah dianggap apa-apa. Saat pulang, Seri bertanya ke Yoon Sok kenapa hari ini Yoon Sok terlihat sangat lemas. Yoon Sok pun tak menjawab apa-apa, padahal sebenarnya hatinya sedang sakit. Yoon Sok juga sadar kalau mencintai dalam diam adalah seni kehilangan tanpa pernah memiliki. Esok harinya Seri mendatangi Choki, siswa terpintar di kelasnya. Alasannya Seri ingin meminjam izin ruang belajar Choki untuk 1 hari saja. Jadi di sekolahnya Seri, ruang belajar hanya boleh dimasuki 100 siswa ranking teratas. Dan ada legenda sekolah yang mengatakan siapapun yang menyatakan perasaannya di ruangan belajar, pasti cintanya akan diterima. Kebetulan Kim Yoon masuk 100 siswa teratas dan dia bisa memasuki ruangan belajar. Karena hal itulah Seri berencana untuk menyatakan perasaannya di ruangan belajar supaya cintanya diterima. Tetapi masalahnya Seri tak masuk 100 siswa terbaik. Karena hal itulah dia ingin meminjam kursinya Choki. Tapi di sana Choki tidak mau karena dia harus belajar setiap hari. Bahkan di situ Choki menghina Seri. Dengan berkata, Seri seharusnya sadar diri, wanita sejelek Seri itu tidak mungkin diterima cintanya oleh pria sepopuler Kim Yoon. 안 된다고 좀 사람이 수준이란 게 있는 기다 정신 차리라. Karena hinaan itu, sepulang sekolah Seri pun menangis di depannya Yoon Sok. Dan Yoon Sok sebagai badut, dia pun memikirkan cara bagaimana caranya untuk menghibur Seri lagi supaya dia bisa tersenyum kembali. 너 울어?
Beberapa hari selanjutnya, Seri yang masih bad mood karena rencananya untuk menyatakan perasaan ke Kim Hyun masih terkendala. Sepulang sekolah, dia pun memutuskan untuk pergi ke ruangan rahasianya. Setibanya di sana, Seri terkaget karena di situ sudah ada Yoon Sok membaca komik. Apalagi Seri tahu kalau Yoon Sok itu tak suka membaca komik. Kenapa tiba-tiba dia di sini dan membaca komik juga? Yoon Sok tak memberitahu alasannya, padahal jelas alasan dia membaca komik meskipun dia tidak suka karena dia ingin lebih dekat lagi dengan Seri. Di situ Seri pun mengeluh, dia merasa dia tak bisa apa-apa, tak punya keahlian dan juga rambutnya jelek. 머리 이거 비기 말봐라. 내 진짜 보란 듯이 김연한테 꼭 내는 뭐가 달라고 이러는가 모르겠다. Yoon Sok pun membalas kalau Seri punya keahlian, yaitu Seri ahli berenang dan dia suka rambutnya Seri, terlihat sangat cantik. Setelahnya Yoon Sok pun memberikan kejutan untuk Seri. Dia memberikan 1000 origami yang telah dibuatnya. Seri yang tadinya bad mood, dia pun menjadi senang karena rencananya untuk menembak Kim Hyun sekarang sudah lebih dekat lagi akibat bantuan dari Yoon Sok. Meskipun Yoon Sok tahu kalau hadiah itu akan diberikan kepada Kim Hyun, tetapi melihat Seri senang, Yoon Sok juga ikut senang. Karena Yoon Sok tahu tugasnya sebagai seorang badut hanyalah menghibur. Mengenai perasaan yang tidak berbalas, itu bukanlah masalah. 이 학알 치우는 게 뭐가 그렇게 중요한지는 모르겠지만 야 감동이다. Minggu berikutnya sekolah digemparkan karena Yoon Sok berhasil mendapatkan peringkat 1 terbaik di ujian kali ini. Seri dan anggota gengnya mereka semua juga terkaget karena mereka pikir Yoon Sok adalah seseorang siswa yang botol. Kenapa dia tiba-tiba bisa jadi pintar seperti ini? Yang tidak mereka ketahui ternyata alasannya Yoon Sok ingin menjadi ranking terbaik karena dia ingin membantu Seri supaya dia bisa masuk ke ruangan belajar untuk menyatakan perasaannya kepada Kim Hyun. 니 진짜 까리하다. 야니 진짜 멋있는. 너 야자실 자리 필요하다며. Seri tentu senang karena akhirnya rencananya bisa terwujud sampai anggota gengnya memberitahu. Akibat dari Yoon Sok yang tiba-tiba menjadi ranking 1 itu membuat Kim Hyun sekarang terdepak dari 100 besar dan dia tak bisa masuk ruang belajar lagi. Menyadari itu, Seri pun menjadi kecewa. Tetapi di sana Igun berusaha menenangkan dengan memberitahu kalau Yoon Sok sebenarnya maksudnya baik, berniat untuk membantu Seri. 혜문이 도와주려 그런 거지. Saat di rumah, Seri mendengarkan ibunya sedang gosip dengan tetangga mengenai keluarganya Yoon Sok. Tetangga itu cerita kalau sebenarnya keluarganya Yoon Sok adalah keluarga yang kaya karena ayahnya adalah seorang dokter. Tapi ayahnya Yoon Sok itu adalah orang yang kejam, membuat ibunya dan Yoon Sok juga kabur dari sana. Setelah mengetahui fakta itu, Seri mulai berempati kepada Yoon Sok dan dia mulai memahami alasan kenapa selama ini Yoon Sok seringkali berdiam diri. Kemudian Yoon Sok akhirnya sudah sembuh. Dia melepas gipsnya dan sudah bisa berjalan normal. Ibu Yoon Sok pun berterima kasih kepada Seri karena selama ini telah mau mendampingi Yoon Sok. Ibu Yoon Sok pun menepati janjinya akan memberikan secara gratis treatment ketok magic kepada Seri. Seri tentu senang, namun dia bilang kalau dia akan melakukan ketok magic saat waktunya tepat nanti. Malam harinya Seri pergi ke tempat rahasianya untuk bertemu dengan ayahnya. Setibanya di sana dia terkaget ketika melihat ayahnya sudah ada bersama dengan Yoon Sok dan mereka berdua terlihat sangat akrab. Setelahnya mereka pun makan mie bertiga. Di situ terlihat kalau Seri ini sangat nyaman dengan ayahnya dan ayah Seri tak pernah menuntut apapun, membuat Yoon Sok sangat iri dengan Seri. Dia berharap dia bisa mempunyai ayah seperti ayahnya Seri, tidak meminta apapun dan tidak menuntut hal yang di luar ekspektasinya. Kemudian ayahnya Seri memberikan hadiah kepada Yoon Sok berupa kamera sekali pakai, siapa tahu Yoon Sok mau memakainya untuk foto kenang-kenangan. Keesokan harinya di sekolah sedang mengadakan acara festival olahraga. Semua siswa pun sudah berada di lapangan. Untuk permainan yang pertama untuk siswa-siswa adalah memainkan lempar bola tangkap. Peraturannya semua siswa dibagi sepasang-sepasang, laki-laki dan perempuan, di mana para pasangan akan saling melempar bola. Laki-laki bertugas untuk melindungi perempuan. Siapapun yang terkena bolanya kepada perempuan, itulah tim yang kalah. Permainannya pun dimulai. Seri sebenarnya ingin mengajak Kim Hyun untuk satu pasang dengannya, tetapi dia sudah keduluan oleh Ko Indol yang mengajak Kim Hyun. Di tengah kekecewaannya karena gagal berpasangan dengan Kim Hyun, Yoon Sok pun datang dan mengajak Seri untuk berpasangan dengannya. Karena tak ada pilihan lain, Seri pun mau. Permainannya pun segera dimulai. Entah mengapa, Yoon Sok yang biasanya kaku dan culun, tiba-tiba saat itu dia menjadi sangat atletis, berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Seri.
Satu persatu pasangan mulai tumbang. Tidak diduga peserta akhir yang bertahan adalah timnya Yoon Sok melawan timnya Kim Yoon. Di situ Yoon Sok pun berpikir kalau ini adalah saat yang paling tepat untuk membuktikan dirinya kepada Seri kalau dia bisa mengalahkan Kim Yoon juga. Yoon Sok pun masuk ke mode bertarungnya dan dia mendapatkan kesempatan untuk mengambil bola itu. Di situ Yoon Sok pun langsung mengingat semua pendahulu-pendahulunya untuk melancarkan pukulan one for all. Bola itu meluncur dengan kecepatan yang sangat penuh dan dia yakin kalau dia bisa mengalahkan Kim Yoon. Tapi saat bolanya akan terkena Kim Yoon, tiba-tiba Seri melindungi Kim Yoon membuat Seri terkena bola itu dan langsung pingsan. Yoon Sok kecewa karena lagi-lagi Seri melindungi Kim Yoon. Dia pun berpikir ternyata benar. Kamu bagiku adalah candu, tapi bagimu aku hanya sebatas canda. Di rumah, Seri merasa kalau dia tidak menghargai perjuangannya Yoon Sok tadi. Karena hal itulah, dia langsung mengirimkan pesan kalau dia meminta maaf atas apa yang dilakukannya hari ini. Namun setelah meminta maaf, Seri tiba-tiba mendapatkan pesan dari Kim Yoon yang mengucapkan terima kasih karena telah melindunginya. Tentu saja, itu langsung membuat Seri melupakan jasa-jasa dari Yoon Sok. 아까 체육 시간에는 미안했다. 나 4번 김효인데. Keesokan harinya saat istirahat, secara tak sengaja Seri menumpahkan es krimnya. Di situ Yoon Sok pun langsung peka dengan memberikannya sapu tangan. Saat sedang asik bercanda, Seri tiba-tiba membahas ke gengnya tentang rencananya untuk menembak Kim Yoon lagi. Saat membahas topik itu, Yoon Sok memutuskan untuk pergi karena dia sudah tidak kuat berpura-pura lagi. Sebenarnya, logikanya tidak mengizinkan untuk cemburu, tapi hatinya sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang terlalu lama menjadi seorang badut. Saat Yoon Sok pergi, Seri pun mulai merasa ada yang aneh dengan Yoon Sok. Dia mulai peka apa yang dirasakan oleh Yoon Sok. Setelahnya adalah sesi foto untuk buku akhir tahun. Saat itu Yoon Sok dan Seri menggunakan baju golf sepasang. Di situ Seri terlihat kesulitan mengatur rambutnya. Dia pun sebal mempunyai rambut keriting jelek seperti ini. Tapi dengan polosnya Yoon Sok bilang kalau dia menyukai rambutnya Seri. Menurutnya itu rambut yang bagus. 난 그 머리 좋은데. Beberapa hari setelahnya adalah hari sekolah mereka berangkat study tour. Sebelum berangkat, Seri pergi ke salon ibunya Yoon Sok untuk meluruskan rambutnya. Hal itu karena dia memang sudah merencanakan bersama gengnya untuk menyatakan perasaannya kepada Kim Yoon saat dia ada di study tour nanti. Tapi saat itu ibunya Yoon Sok masih sibuk karena masih ada pelanggan lain. Yoon Sok yang memang sering membantu ibunya di salon, ibu Yoon Sok meminta tolong Yoon Sok terlebih dahulu mencuci rambutnya Seri supaya nanti bisa lebih mudah dilakukan pelurusan. Setelah rambutnya dicuci dan menunggu beberapa saat, akhirnya proses pelurusan rambut Seri dimulai. Saat prosesnya, ibu Yoon Sok kaget dan bertanya ke Yoon Sok kenapa Yoon Sok menggunakan kondisioner saat mencuci rambutnya Seri. Padahal Yoon Sok tahu kalau kondisioner akan membuat pelurusan rambut menjadi lebih sulit. Yoon Sok menjawab kalau dia tidak sengaja, padahal sebenarnya alasannya dia tak mau Seri meluruskan rambutnya karena menurutnya rambutnya Seri yang sekarang itulah yang membuatnya cantik. Kemudian mereka pun berangkat study tour. Saat Seri menaiki bus, semua siswa dan siswi terkaget karena melihat Seri yang sangat cantik dengan tampilan rambut barunya yang lurus. Setelah seharian study tour, malam harinya adalah agenda pensi. Dan pada momen inilah Seri sudah menyiapkan rencananya bersama dengan gengnya untuk menyiapkan kejutan demi caranya mengungkapkan perasaannya kepada Kim Yoon. Seri dan gengnya pun pergi ke dalam hutan ke tempat yang sepi. Di situ mereka menyiapkan lampu-lampu menciptakan suasana yang romantis dengan harapan cintanya Seri bisa diterima dengan Kim Yoon. Meski dengan berat hati dan wajah yang cemberut, Yoon Sok di situ tetap membantu mereka semua. Setelah semuanya siap, Igun pun langsung memanggil Kim Yoon untuk menemui Seri di tempat romantis yang sudah mereka siapkan. Teman-teman geng Seri semuanya bersembunyi di semak-semak sambil menguping apa yang akan dikatakan oleh Seri. Begitupun Yoon Sok juga ada di sana. Seri pun mulai bilang kalau dia sudah menyimpan rasa yang cukup lama kepada Kim Yoon. Dan dia membuat tempat ini semuanya ini hanya untuk bisa mengungkapkan perasaannya ini kepada Kim Yoon. Bahkan dia sampai meluruskan rambutnya semata-mata agar Kim Yoon bisa menyukainya. Di balik semak-semak, Yoon Sok yang patah hati, dia hanya bisa bergumam dalam hati. Ternyata aku hanyalah orang yang mendoakan kebahagiaanmu, tapi bukan seseorang yang menjadi bahagiamu.
Aku adalah orang yang selalu menunggumu datang, tapi bukan orang yang kau tunggu untuk pulang. Dan aku adalah orang yang selalu ada saat kau terluka, tapi bukan seseorang yang membuatmu jatuh cinta. 머리 잘 어울린다. 예쁘네. 내한테 뭐 할 말 있어가 부른 거 아이가? 현아, 빨리 말해라. 내 떨린다. 네가 생머리 좋아한다 해서 매직도 하고 내가 니를 많이 좋아했다. Aku sadar siapa diriku, namun bila ada sedikit ruang hati itu ku singgahi, takkan pernah ku sakiti. Karena tidak kuat lagi melihat semua ini, Junchok pun memilih untuk pergi dari sana. Sepulang study tour, Seri dan Junchok pergi ke tempat rahasia mereka biasanya. Namun entah mengapa, hari itu Junchok diam saja. Terlihat kemarahan di raut wajahnya. Seri pun juga canggung untuk berinteraksi dengan Junchok duluan. Sampai tiba-tiba Junchok yang mulai bertanya, gimana hasilnya kemarin? Apakah sekarang Seri sudah resmi berpacaran dengan Kim Yoon? Jawab Seri, dia tak jadi mengungkapkan perasaannya, dan itu langsung membuat Junchok tersenyum. Ternyata saat itu setelah Junchok pergi, Seri mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Kim Yoon. Seri bilang kalau dia memang menyukai Kim Yoon, tapi itu dulu sebelum Seri menyadari kalau ternyata selama ini ada seorang pria yang mencintai dia apa adanya, menyukai rambut keritingnya, dan menerima semua kekurangannya. Hal itu membuat Seri menjadi sangat nyaman ketika ada di samping pria tersebut. 나 앞에서는 그런 생각이 하나도 안 든다. 내가 변해야 누군가가 내를 좋아할 수 있을 줄 알았거든. 니가 많이 좋아하는갑다. 누군지 몰라도 그 맛 좀 부럽네. Beberapa minggu kemudian, ujian perguruan tinggi akhirnya akan segera dimulai. Malam hari sebelum hari H dimulai, Junchok senyum-senyum sendiri karena dia sudah mempersiapkan hadiah spesial yang akan dia berikan nantinya kepada Seri. Junchok pun cerita ke ibunya kalau sepertinya tahun depan dia ingin untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sepertinya sekarang Junchok mulai menemukan semangat hidupnya kembali. Ujian perguruan tinggi akhirnya dimulai. Junchok tak mengikuti ujian, dia memutuskan untuk datang dengan menggunakan kostum beruang untuk menyemangati Seri. Selesai ujian, Seri bukannya khawatir dengan jawaban ujiannya, dia malah terlihat sangat senang. Ibunya pun curiga. Ternyata alasannya, dia senang mendapatkan hadiah dari Junchok. Tak terasa, hari terakhir masuk sekolah pun tiba. Sepulang sekolah, tiba-tiba saja Seri dan Junchok izin ke teman-temannya untuk tidak main dulu hari ini karena ada acara lain. Igun dan juga teman-teman lainnya tentu merasa curiga. Mereka pun langsung mengikuti Seri dan mereka terkaget ketika mengetahui kalau Seri hanya berjalan berdua saja dengan Junchok. Seri dan Junchok pun menghabiskan waktu bersama seharian itu. Sebelum berpisah, Junchok memberanikan diri untuk mencium Seri. Setelahnya mereka pun sepakat untuk rekreasi lagi bersama hari Minggu nanti di pantai dengan anggota gengnya Seri. Setibanya di rumah, ibu Junchok memberitahu Junchok kalau hari Minggu nanti dia harus meninggalkan Junchok sendirian karena ada urusan di ibu kota Seoul katanya. Hari Minggu pun akhirnya tiba. Kali ini Seri sudah membriefing semua anggota gengnya untuk menyiapkan surprise karena nanti dia akan menyatakan perasaannya kepada Junchok. Ketika surprise-nya sudah siap, tiba-tiba saja Junchok ditelepon oleh seseorang. Setelah telepon itu, Junchok terlihat sangat sedih. Dia pun izin kepada Seri harus pergi duluan karena dia harus pergi ke Seoul menemui ibunya yang sekarang ada di rumah sakit. Rencana Seri pun gagal hari itu. Malam harinya, Junchok akhirnya tiba di rumah sakit dan dia sudah melihat ibunya dengan kondisi yang babak belur. Yang semakin menakutkan, dia juga bertemu dengan ayahnya di sana. Ayahnya memberitahu kalau ibunya habis kepleset dari kamar mandi dan Junchok tahu betul kalau itu semua adalah kebohongan. Ibunya babak belur pasti karena dipukuli oleh ayahnya. Sebelum pergi, ayahnya pun langsung mengancam Junchok. Jika Junchok tak ingin ibunya seperti ini lagi, maka Junchok harus mau kembali lagi ke Seoul, pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Seri yang sudah mendengar gosip-gosip dari tetangga dan dia menyadari betapa problematiknya ayahnya Junchok, dia memutuskan untuk berangkat sendiri ke Seoul menemui Junchok. Setibanya di rumah sakit, Seri malah melihat Junchok yang menangis karena ibunya Junchok menyuruh Junchok untuk pergi ke Amerika saja, ikut bibinya, kakaknya ibunya Junchok, agar dia bisa aman di sana, bebas dari kejaran ayahnya sekarang. Junchok menangis karena dia tak mau pergi ke Amerika. Satu-satunya tempat yang ingin dia tuju adalah tempatnya sekarang, yaitu kota Busan.
Setelah itu Seri pun hanya merenungi sendirian di stasiun. Dia tahu alasan Yunsok tak ingin pergi karena adanya Seri di Busan. Dan Seri sadar pilihan yang terbaik bagi Yunsok sekarang adalah ke Amerika. Dia pun langsung mengirim pesan kepada Yunsok. Awalnya dia jujur ke perasaannya kalau dia sangat merindukan Yunsok. Tapi akhirnya Seri menghapus pesan tersebut dan dia berbohong kepada Yunsok kalau sebenarnya dia tak mempunyai rasa sama sekali kepada Yunsok. Dia hanya menganggap Yunsok sebagai teman saja. Dan mungkin setelah ini lebih baik mereka berdua tidak bertemu. 내가 할 말이 좀 있어가. 나는 니를 친구 이상으로 안 잡는 동안 내가 생각을 좀 해봤는데 연락이 계속 안 되네. 그냥 안 보는 게 나을 것 같다. 너 가기 싫어요. 부산으로 가고 싶어요. 나 네가 너무 보고 싶다. Meskipun sakit mengatakan semua ini, tapi Seri tahu kalau ini adalah hal yang terbaik untuk Yunsok. Beberapa hari kemudian, Seri pergi ke ruangan rahasianya dan di situ dia menemukan bukunya Yunsok. Dan ternyata buku itu berisi pengakuan cintanya Yunsok. Membaca itu Seri menangis karena dia menyesal dulu terlalu terobsesi dengan Kim Yeon. Seandainya saja dia menyadari perasaannya lebih awal kepada Yunsok, mungkin mereka berdua bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi. 세리야, 안녕. Once our dreams did brightly flow. Now shadows dance alone. I stand. 우리가 함께한 시간들 속 내 마음을 차곡차곡 담았어. 너희 아버지께서 도와주셨는데 비밀로 하셨고 좋아하는 것들을 담은 사진들과 함께 내 말을 바다에서 그리고 내 꿈속에서 보내준 사랑한다. 세리, 너를 만나서 정말 다행이야. 고맙고 소중한 사람. Beberapa tahun berlalu, Seri dan sahabatnya sudah masuk kuliah semua. Meski telah berlalu lama, Seri tak pernah lagi jatuh cinta dengan seorang pria. Di hatinya sampai sekarang masih ada Yunsok. Suatu hari Seri melamun melihat di pantai. Pelayan restoran bertanya, kenapa Seri terlihat sedih? Seri bilang kalau dulu dia pernah ingin menyatakan perasaan kepada seorang pria di pantai itu, tetapi gagal. Seri pun berjalan-jalan di pantai itu. Tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya dan dia mengenal suara tersebut. Pria itu bilang kalau dia ada di belakangnya. Seri pun langsung memeluk pria itu dan ternyata pria itu adalah Yunsok yang sudah kembali ke Busan. Meski tak bertemu lama, mereka berdua saling mencintai dan mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya. 우리의 마지막 고백은 성공했다.